Inilah detik-detik kereta komuter lain jurusan Bogor menabrak mobil SUV di jalur perlintasan kereta api di kawasan Teplan, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat roda KRL patah dan gerbong depan kereta anjlok, sementara SUV ringsek parah. Kecelakaan berawal saat minibus hendak melintas pintu perlintasan kereta, tiba-tiba mengalami slip dan mogok di tengah rel kereta. Bisa bersamaan melintas KRL sehingga tabrakan tak terhindarkan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa lantaran saat kejadian sopir berhasil keluar menyelamatkan diri. Gue pas di atas, tiba-tiba mobil saya nyangkut. Terus dibantu sama beberapa orang dulu sebelumnya buat diangkat, terus nggak lama nggak berhasil juga. Saya coba buat gas lagi buat ditaikin mundur, tapi nggak bisa juga. Akhirnya ada satu warga yang ikut pakai balok gitu kan ya. Nah pas sekitar 10 menitan lah itu ya, balok datang, nggak lama bunyi kereta langsung. Terus baru petugas keluar tuh yang dari pos. Oke. Tetap nggak bisa juga itu ya? Tetap nggak bisa juga, karena kita udah ngasih sinyal buat kereta berhenti, mungkin nggak bisa juga. Udah. Kendalanya mobilnya terlalu pendek kayaknya, ceper, nyangkut rel. Gitu. Sama juga cuaca kan hujan, tadi kan kalau hujan kan, jadi licin gitu. Jadi slip. Tidak ada korban jiwa, sementara malam ini sedang upaya untuk proses evakuasi kendaraan yang tertabrak dan kereta juga sedang diperbaiki untuk proses bergerak kembali dan penumpangnya sudah dialihkan kepada kereta yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, operasional kereta sempat terganggu. Sebanyak 13 rekayasa pola operasi dan 6 perjalanan kereta api dari Jakarta Bogor pun terpaksa dibatalkan. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 3 jam untuk mengembalikan roda kereta ke jalur perlintasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan sebuah mobil listrik menabrak belasan motor parkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kondisi jalan yang sedang menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil yang diduga dalam pengaruh minuman keras nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit, dan beberapa gerobak pedagang pun ikut tertabrak dalam kejadian ini. Mobil yang dari sana ngebut, posisinya ngebut, terus tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api, nyenggol lah di motor parkir di bahu jalan itu. Pas itu posisi ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banting setir ya, banting setir ke kiri, langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga. Pemirsa, ruas Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara sudah kembali lancar pada Sabtu pagi. Kemacetan yang mengular seperti beberapa hari lalu sudah tidak terlihat. Meski demikian, masih terlihat ada sejumlah truk kontainer yang melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priuk. Selain itu, lalu lintas dari arah sebaliknya yakni Tanjung Priuk menuju Cempaka Putih hingga Cawang terlihat ramai lancar. Pemirsa, sebelumnya terjadi kemacetan pada Kamis dan juga Jumat lalu. Kemacetan mengular terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan, di mana ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Kemacetan disebabkan oleh penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan Nupriu Kontainer Terminal 1. Selain itu, pemirsa, pelabuhan NCPT 1 memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari, tetapi pada Kamis lalu volume bongkar muat meningkat 2 kali lipat. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priuk. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priuk. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priuk ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priuk untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priuk. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta, saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Tim Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.